Oke, halo teman-teman Guepedia, kembali lagi bersama saya di acara Ketemu Penulis. Untuk episode kali ini saya bakal ditemani sama seorang penulis dari Guepedia. Dia bukan hanya sebagai penulis, tapi seorang guru juga, guru dan penulis. Nah, oke langsung aja, yaitu ada Kak Alistia Ratna Kanasiti. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman Guepedia? Oke, Kak Alisti, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjutnya, lebih dalam lagi, Kak Alisti boleh diperkenalkan nggak sih? Kak Alisti ini siapa sih? Iya, izin ya Kak ya. Oke, boleh. Jadi saya itu, ya mungkin di Guepedia terkenalnya sebagai penulis mungkin ya. Cuman memang penulis itu bukan hanya sih, memang salah satu bagian dari hidup saya juga. Hanya yang lebih pokoknya itu saya seorang guru, jadi saya mengajar di sebuah SMP di swasta di kota Cimahi. Selain itu juga saya masih mahasiswi SIKA, sebenarnya masih mahasiswi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kampus di Cimahi juga. Nah, saya juga sebetulnya aktif di masyarakat, seperti saya mengkoordinasikan, jadi menjadi koordinator di salah satu komunitas literasi, yaitu komunitas Saung Gebuk. Itu komunitas literasi yang kami bangun, yang kami dirikan, tentunya untuk meningkatkan literasi masyarakat di sekitar kami, ya, tentunya di daerah Cimahi. Gitu. Selain itu juga saya aktif di komunitas-komunitas lain. Intinya sih saya aktif di bidang pendidikan dan sosial di masyarakat di daerah sini. Gitu mungkin Kak kalau sekilas. Oke, berarti Alisti ini kesibukannya di tengah pandemi ikut ini ya Kak, kayak komunitas-komunitas gitu. Kayak tadi kan Kak Alisti mention juga, Kak Alisti gabung di komunitas Saung Gebuk ya? Iya, betul. Nah, untuk saat ini masih daring Kak mengajar atau udah onsite? Sebetulnya kalau mengajar masih daring Kak, masih kami usahakan untuk luring ya, hanya memang kan itu terkait dengan izin, dengan Disdi dan sebagainya, jadi kami pun masih kesulitan gitu. Ada ini nggak sih, ada info gitu kapan sekolah tatap muka dimulai kembali? Iya, sebetulnya kan dari semester 2 juga sudah ada obrolan bahwa di tahun ajaran semester 1 tahun ajaran ini tuh akan luring ya, atau blended. Nah itu hanya memang karena di Cimahi itu zona merah lagi, jadi memang kami masih terkendala lagi, padahal sebelumnya kami sudah menyiapkan tuh Kak, dari Disdik itu sudah memonitor sekolah mana saja yang sudah siap melaksanakan luring gitu. Hanya memang untuk sampai saat ini belum ada info yang lebih pasti sih kalau dari Disdik. Oke, berarti sebelumnya emang udah ada obrolan dari pihak Disdik. Nah, mungkin di tempat kakak mengajar ini kembali ke zona merah dan diharuskan untuk daring lagi gitu ya Kak? Betul. Oke, Kak Listi, Kak boleh diceritakan nggak sih awal kenal sama Guepedia, atau kenal dari mana, mungkin dari sosial media atau dari teman-teman Kak Listi ini yang sebelumnya pernah menerbitkan buku di Guepedia? Iya, jadi ya Kak, saya itu memang dari awal sebelum di Guepedia memang udah suka nulis-nulis dan memang udah menerbitkan beberapa buku di penerbit lain. Hanya memang saya masih mencari-cari gitu, masih meraba-raba penerbit mana sih yang pingin benar-benar saya jadi tempat tujuan saya nanti kalau mau nerbitin ya pasti di sini gitu. Jadi saya masih mencari-cari penerbit. Ya atas izin Allah ya itu mah ternyata dipertemukan sama penerbit Guepedia. Jadi saya sekilas itu ngelihat info iklan ya di Instagram. Iya, jadi ada iklan Guepedia gitu. Terus saya kepoin deh. Nah dari situ saya tertarik banget. Waktu itu saya tuh ikut event yang bulan Juli. Nah di situ eventnya itu gimana? Event apa tuh Kak?
event yang nulis. Terbit gratis? Iya. Oke. Nah yang itu, nah saya tuh ngelihat event itu cuman 5 hari sebelum ditutup. Ya. Makanya kan saya tuh panik banget kan ya. Saya belum nyiapin naskah dan sebagainya. Cuman ya bismillah, akhirnya ternyata saya bisa. Karena memang saat itu juga mengajar lagi daring. Jadi ya saya berusaha untuk mengoptimalkan sampai akhirnya bisa menerbitkan di Guepedia. Gitu sih Kak. Oke, berarti running ya Kak. Dari 5 hari ini Kak Kalisti nulis nih pas mau ditutup nih. Iya betul banget, saya tuh dari pagi sampai siang kan memang ngajar. Nah sorenya saya sore sampai malam ngampus. Nah malamnya tuh sampai subuh kadang-kadang atau bahkan sampai nggak tidur juga. Jadi saya nulis menghabiskan 5 hari itu gitu. Itu nggak capek kan dari pagi Kak Kalisti ini daring nih mengajar. Terus malamnya ngampus juga. Habis ngampus nulis itu nggak capek Kak? Kuras gitu kan energi Kalisti atau gimana? Sebetulnya kalau mungkin karena udah terbiasa juga ya Kak. Jadi kalau dibilang capek secara fisik capek sih Kak, capek banget. Hanya memang ada kesenangan tersendiri gitu ketika melaksanakan itu teh. Jadi ketika semua kegiatan pokok saya tunai, itu ada kesenangan tersendiri gitu. Tapi itu pun saya nggak benar-benar full monoton ya, monoton ngerjain gitu, enggak. Iya, tapi memang kadang 10 menit, 20 menit saya istirahat gitu. Jadi ya ngambil waktu aja. Itu berarti dilakukan dalam waktu 5 hari guys. Itu benar-benar tercapai Kak si naskah ini? Iya betul, 5 hari dan memang alhamdulillah tercapai Kak. Tapi hanya memang bukan ini sih. Gimana tadi? Gimana? Sebelumnya emang pernah nulis Kak? Gimana? Sebelumnya emang udah ada naskah yang udah siap buat diterbitkan, apa emang belum ada sama sekali gitu? Sebetulnya naskah yang belum pernah diterbitkan udah ada, hanya memang itu pun masih setengah gitu, belum beres, belum final, dan bukan naskah itu yang pingin saya terbitkan. Saat itu ada naskah yang ada ide yang pingin saya jadikan naskah, dan ide itu yang saya pakai, dan ternyata alhamdulillah dalam 5 hari selesai. Berarti sebelumnya emang udah ada ide, tapi belum sempat dituliskan mungkin ya, gitu ya Kak? Iya betul. Nah, Kalisti awal nulis nih, kapan sih Kak? Mungkin dari SMP, dari SD atau mungkin, tapi ini benar-benar menulis kayak misalkan buat novel mungkin atau mungkin buat cerpen, kapan nih Kak? Sebetulnya menulis itu awalnya ya Kak, awalnya hobi. Hobi itu kan ya memang udah dari kecil lah, dari SD, dari SMP, hanya memang nggak berlanjut gitu. Saya vakum beberapa tahun, ada 3 tahun saya vakum nulis. Akhirnya saya pingin nulis lagi, dan akhirnya di tahun 2019 itu saya udah mulai nulis lagi. Tahun 2020 saya udah nerbitin buku, bertepatan dengan pandemi. Saya ingat banget soalnya soalnya memang ketika sebelum pandemi itu saya full banget jadwal tuh. Nah ketika pandemi masih ini banget kan, kita dari pihak sekolah belum istilahnya belum kayak sekarang gitu kan. Kalau sekarang ada belajar daring dan sebagainya. Kalau dulu benar-benar cuma ngasih tugas aja gitu. Nah ketika itu berarti kan saya kosong banget tuh waktu. Jadi saya kembali menulis lagi saat itu, dan alhamdulillah di situ sudah menerbitkan beberapa buku. Gitu. Tadi Kalisti sempat mention juga sempat pernah vakum. Nah itu gara-gara apakah, atau mungkin gara-gara sibuk kuliah atau gimana? Sebetulnya kan vakumnya tuh dari SMP ya, lulus SMP. Lulus SMP tuh vakum, akhirnya masuk SMK. Nah SMK-nya itu, di SMK memang saya sibuk banget, jadi saya vakum gitu. Jadi udah capek duluan gitu.
Dan memang mungkin tekad saya menulis ketika SMP, ketika SD itu hanya sekedar hobi saja. Beda dengan sekarang gitu. Jadi nggak saya lanjutkan. Oke, berarti pas zaman SMK ini kalian bener-bener sibuk. Emang sih zaman SMK itu kan, apalagi SMK kan sekolah kejuruan, banyak banget kan. Kayak mungkin tugas-tugas yang harus dikerjakan, praktek-praktek kakak gitu. Nah, Kalisti mulai kembali menulis di kuliah ini atau gimana? Jadi saya itu lulus SMK ngajar dulu Kak. Saat ngajar itu baru mulai nulis lagi. Oke, nah gara-gara banyak waktu senggang apa gimana Kak? Apa emang mungkin pengen nostalgia, pengen nostalgia gitu apa gimana? Iya. Kalau sebetulnya niat udah ada ya, udah ada, niat ingin nulis lagi udah ada. Karena memang saat itu kan saya sudah jadi guru ya. Saya paham gitu bahwa... sorry Kak, itu guru SMP? Apa guru SD? SMP. Saya guru SMP. Iya. Lanjut. Jadi saya paham gitu bahwa membaca itu penting dan menulis itu penting. Intinya literasi itu penting gitu. Dan memang kan sekarang itu dunia pendidikan atau kurikulum yang baru, kementerian yang baru itu kan memang menegaskan bahwa bagaimanapun caranya si anak itu harus pintar dalam literasi. Intinya kan membaca dan menulis. Walaupun memang sebetulnya lebih luas dari itu, tapi kan dasarnya tetap membaca dan menulis gitu. Maka dari itu saya di situ memang sudah berniat untuk menggalakkan literasi lagi. Salah satunya dengan menanamkan ke diri sendiri dengan rajin membaca dan menulis. Hanya memang baru terrealisasinya ketika tahun 2020 ketika pandemi. Sebelum-sebelumnya kan cuma niat aja tuh. Jadi memang saya sibuk banget, produktif banget sampai akhirnya dipertemukan sama pandemi. Saya bersyukur sih karena di situ saya bisa menulis. Gitu. Berarti mumpung pandemi gitu ya kan, sekolah menjadi daring. Nah, di tengah-tengah pandemi juga kan ada si positifnya. Kalisti bisa menulis kembali, terus mungkin bisa nostalgia kayak zaman-zaman dulu nulis lagi. Kalau misalkan awal pertama nih Kalisti nulis benar-benar kayak misalkan nulis novel, masih ingat gak judul novel yang kayak Kalisti nulis, atau mungkin ada genre lain yang pernah Kalisti tulis sebelumnya? Kalau novel yang itu Kak, yang belum beres. Yang sudah saya tulis tapi masih setengahnya. Oke, itu dari kapan tuh Kak menulisnya? Itu dari 2021 awal. Oke, belum. Jadi sebelumnya saya bukan nulis novel. Apa tuh? Gitu. Kayak saya sih lebih ke nulis cerpen, terus puisi. Dan saya lebih suka nulis non-fiksi. Tapi memang saya juga menulis novel. Tapi memang belum beres sih. Oke, berarti lebih ke nulis non-fiksi, puisi, sama cerpen ya Kak? Iya. Nah, untuk kedepannya Kak pengen nulis apa nih? Mungkin genre horor gitu Kak? Iya, sebetulnya saya... ide tuh banyak ya Kak, banyak banget ide tuh selalu bermunculan di saat yang gak terduga gitu. Jadi bisa kapanpun datangnya gitu, kapanpun munculnya. Hanya memang ketika saya tuangkan itu kan memang butuh motivasi, butuh waktu dan sebagainya. Jadi saya sih lebih memprioritaskan naskah yang sudah saya buat, nah itu saya selesaikan dulu gitu. Oke, berarti naskah yang udah ada dulu nih diselesaikan, baru ntar kalau misalkan udah beres lanjut ke genre berikutnya gitu ya Kak? Iya, betul. Oke, Kak, kita bakal bahas nih buku yang telah Kakak terbitkan di Webedia. Kalisti sudah menerbitkan 3 buku. Yang pertama itu buku I Muslim, yang kedua The Way to Remember, dan yang terakhir Rahmatan Lil Alamin. Nah, cuman yang bakal saya bahas untuk episode ini mungkin yang I Muslim ya Kak. Saya soalnya sangat tertarik juga nih sama buku Kakak yang satu ini, yang menceritakan tentang seorang gitu kan, tentang agama Islam. Nah, mungkin lebih spesifiknya Kak Listi bisa dijelaskan gitu, isi dari buku I Muslim ini apa sih? Iya, jadi sebetulnya Kak, buku itu
yang tadi saya ceritain ya, yang ide tiba-tiba muncul dan ingin saya angkat gitu. Padahal sebelumnya udah ada naskah, tapi nggak tahu kenapa ide yang ini pingin banget saya angkat untuk jadi tulisan. Salah satu alasannya memang karena yang tadi ya, pentingnya literasi untuk saya share ke teman-teman dan sebagainya. Nah, kalau tentang isi, tentunya buku itu lebih ke share tentang apa yang saya dapat selama hidup saya, dan memang lebih ke sharing. Sharing. Lebih ke sharing. Gimana sih? Maksudnya kan gini loh, saya lebih ke mengajak atau sharing tentang gimana tujuan hidup seseorang atau dalam ranah umum. Sebagai seorang muslim gitu. Tujuan hidup manusia. Lanjut Kak, gimana lagi? Nah, tapi yang pengen saya tanyakan nih di awal, kenapa nggak muslimah? Kakak kan sebagai author, sebagai penulisnya kan wanita gitu. Kenapa I'm Muslim? Kenapa? Iya, sebetulnya kan kalau muslimah itu sudah include juga sih Kak ke muslim gitu. Jadi memang udah ini ya Kak, udah termasuk ke muslimah gitu ya. Iya betul. Jadi sebetulnya udah itu bacaannya umum untuk muslim ataupun untuk muslimah, hanya memang saya mengangkatnya yang muslim karena kan saya memikirkan manusia pertama yang diciptakan seorang muslim. Terus kan Rasul kita juga muslim gitu. Jadi yang saya angkatnya itu seorang muslimnya. Tapi untuk dibaca itu memang untuk umum. Berarti ini bukan berarti judulnya Muslim nggak harus atau diharuskan untuk seorang pria aja ya Kak. Mungkin wanita juga bisa atau cewek cowok lah lebih umumnya gitu kan. Nah, kenapa sih Kak Listi mengangkat tema Muslim ini Kak? Iya, karena tadi ya balik lagi saya pengen sharing atau kasarnya sih ingin menyadarkan gitu. Kadang kan ada orang-orang yang katakanlah saya masih mencari jati diri. Sebetulnya jati diri kita itu udah ada gitu, cuman memang kitanya aja gitu yang memang belum menemukan atau tidak menemukan jati diri itu. Makanya saya tulis buku itu untuk ya dimanapun orang-orang yang berada yang mungkin tidak bisa saya kenal, tidak bisa saya rangkul satu-satu secara tatap muka. Jadi saya termotivasi untuk menulis itu gitu. Berarti intinya Kak Listi ini pengen sharing gitu ya ke teman-teman yang lebih luas lagi tentang kehidupan. Tapi ini based on true story Kak Listi nggak sih? Maksudnya dari perjalanan hidup Kak Listi? Apa mungkin ada cerita dari teman-teman Kak Listi juga? Itu saya banget. Saya banget. Jadi itu lebih ke saya juga nggak munafik ya Kak. Jadi saya juga nggak langsung kayak gini gitu. Saya juga ada pernah dalam proses pencarian. Saya juga mengalami masa-masa seperti itu. Nah, jadi buku itu menceritakan apa yang saya dapatkan ketika saya sudah menemukan apa yang saya cari. Berarti kalau misalkan saya simpulkan nih, buku ini berisi tentang Kak Listi dari yang dulu hingga Kak Listi yang versi sekarang gitu ya Kak, versi terbaik Kak Listi sekarang gitu. Menarik Kak. Nah, inspirasi Kak Listi menulis buku ini dari siapa Kak? Atau mungkin sebelumnya Kak Listi pernah baca buku tentang buku seperti ini dan terinspirasi buat menulis buku tersebut atau gimana? Jadi kalau soal inspirasi, yang pertama dari tekad atau niat diri sendiri kan ya. Jadi memang tadi saya ingin sharing. Yang kedua memang ada support system yang mendukung saya untuk menulis buku ini gitu. Kayak keluarga, teman, sahabat, dan sebagainya.
Tapi tahu nggak keluarga nih kalau Kalisti ini seorang penulis? Gimana? Keluarga tahu Kalisti ini seorang penulis gitu. Oh iya, tahu. Itu gimana responnya? Keluarga bahkan keluarga itu tahu ketika saya sedang nulis gitu. Biasanya kan saya nulis itu malam habis ngampus. Nah, kalau orang tua saya ngelihat saya belum tidur ketika ngampus, berarti artinya mereka tahu bahwa saya lagi nulis gitu. Dan respon keluarga sih alhamdulillah mendukung gitu, mendukung apa yang menjadi pilihan jalan saya gitu. Kak, kalau misalkan boleh tahu nih, Kakak ngampus dari jam berapa sih? Dari jam 7 malam sampai jam berapa? Saya ngampus dari jam 4 sampai jam 9 kalau normal. Itu normal. Berarti menulis dari jam 9 sampai jam berapa nih? Paling malam? Paling malam saya sampai jam 2. Itu sih kadang sih Kak, soalnya kan kadang, kecuali yang 5 hari itu benar-benar saya nulis banget gitu. Tapi normalnya saya jam 12 juga udah stop ya, udah break gitu ya. Iya. Ya karena kan untuk menyiapkan besoknya gitu. Berarti sebelumnya itu benar-benar emang pengen nulis banget dari jam 9 sampai jam 2 malam yang pas 5 hari itu ya Kak. Nah, buat sekarang mungkin dari jam 9 sampai jam 12 udah break, udah stop. Nah, cara menjaga aktivitas Kalisti biar tetap balance gimana Kak? Kan Kalisti ngampus ngajar terus menulis juga, gimana sih Kak? Sebetulnya dengan memahami skala prioritas Kak. Bagi saya masih ada agenda-agenda lain di weekend misalnya. Kayak sekarang itu biasanya saya ada agenda yang tadi di awal saya ceritakan, di masyarakat saya aktif gitu, di bidang sosial dan pendidikan dan sebagainya gitu. Nah, hanya memang yang menjadi pokoknya itu buat saya apa gitu. Sedangkan buat saya itu yang menjadi pokok atau yang menjadi prioritas saat ini itu ya mengajar dan ngampus dan nulis gitu. Adapun hal-hal lain sering datang kayak misalnya temen ngajak main, saya juga ya manusiawi gitu kan ya, saya juga ingin main gitu. Tapi saya balik lagi sih, kalau saya main pasti apa yang menjadi prioritas saya itu pasti tertinggal gitu, tidak bisa tunai full. Kak, kita balik ke topik yang tadi yang tentang buku Kakak nih. Ada part yang berjudul Islam dan Jalan Hidup. Nah, ini kan maksudnya dua sudut pandang berbeda. Nah, hubungannya apa sih dari Islam tersendiri dan jalan hidup tersendiri? Ya, gini Kak, kan memang kita itu diciptakan. Ini versi saya sih ya Kak. Kalau Kakak berbeda versi, ya silakan gitu. Kan kita juga ya gitu kan ya. Jadi ini versi saya aja, mangga. Jadi gini Kak, saya sih meyakini bahwa saya itu diciptakan bukan hanya sekedar iseng gitu. Saya diciptakan karena memang ada tujuan. Kenapa saya diciptakan itu? Ya tentunya untuk salah satunya itu untuk beribadah gitu. Nah, beribadahnya itu kayak gimana sih? Nah, itu nggak mungkin kan yang menciptakan saya itu cuma ngasih tujuan aja tanpa jalan yang jelas, tanpa wadah yang jelas. Jadi nggak mungkin nggak mungkin yang menjual HP cuman sekadar menjual HP aja tanpa ada buku panduan. Gitu. Nah, jadi saya meyakini bahwa kan tadi tuh tujuan hidup saya beribadah. Beribadahnya dengan cara bagaimana? Tentunya beribadahnya yang intinya adalah menjadikan Islam sebagai jalan hidup bagi saya. Gitu. Jadi dalam gimana?
Ya, lanjut. Jadi apapun keputusan dalam hidup saya itu harus berlandaskan Islam gitu. Oke, berarti hubungannya tadi Islam dengan jalan hidup itu sebagai pedoman ya, berarti agama Islam itu sebagai pedoman seseorang untuk menjalankan kehidupannya dengan cara beribadah. Oke. Pandangan kakak nih menurut ini kan ada berisi juga nih tentang qada dan qadar. Nah kan sekarang banyak banget nih orang-orang yang nggak bisa ibaratnya nggak bisa membedakan gitu. Mereka selalu menyalahkan Tuhan lah contohnya. Kayak misalkan mereka gagal dalam hal-hal ini terus menyalahkan Tuhan. Padahal kan ini udah ada aturannya atau udah ada skenarionya. Nah pandangan Kalisti itu gimana sih? Iya. Jadi kalau menurut ini sih pandangan saya aja ya. Iya. Jadi kalau saya juga nggak bisa langsung menyalahkan orang tersebut gitu Kak. Oke. Nggak bisa langsung menyalahkan orang yang tidak menerima, katakanlah tidak menerima qada dan qadar. Nggak bisa, karena memang bisa jadi dia itu tidak paham, bisa jadi karena ketidakpahamannya itu jadi dia menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Padahal kan bagi orang yang paham itu ya memang itu udah ketetapan gitu, udah kekuasaan gitu. Nah, jadi saya pun tidak saya tidak menjudge, saya tidak menyalahkan orang yang seperti itu. Saya lebih suka menganggap ya itu ketidaktahuan mereka aja. Justru itu menjadi motivasi buat saya Kak. Justru itu menjadi motivasi buat saya supaya saya itu harus lebih sharing, baik dalam kualitas itu harus lebih bagus mungkin ya sharing, terus dari segi kuantitas juga harus lebih banyak sharing, terus mungkin dalam ruang lingkupnya harus saya lebih luaskan lagi gitu sharingnya itu. Itu jadi motivasi tersendiri buat saya gitu. Oke, berarti karena mungkin kurangnya literasi juga ya Kak dari orang-orang tersebut gitu. Nah berarti menurut Kalisti nih seberapa penting sih kan literasi itu di kehidupan kita sehari-hari? Ya, menurut saya sih literasi penting banget ya Kak. Soalnya kan Rasul kita aja ketika menerima wahyu pertama itu Iqra. Ya, bacalah. Iqra. Iya, baca gitu. Tidak cuman sembarang baca Kak. Tidak cuman sembarang baca, tapi apa gitu impact yang didapatkan dari setelah membacanya itu. Oke. Makanya kenapa menurut saya pendidikan atau kurikulum pendidikan sekarang itu yang Merdeka Belajar Kak, itu menekankan literasi dan numerasi banget, karena memang menurut saya literasi itu penting untuk kalau di kurikulum yang sekarang itu menekankan salah satu alasannya itu karena memang supaya anak-anak atau generasi muda kita sekarang ini salah satunya tidak cuek dengan lingkungan. Jadi memiliki rasa peka dalam sosial yang lebih tinggi. Sekarang kan kita bisa lihat sendiri Kak. Ketika misalnya ya ada orang yang tabrakan di tengah jalan, itu orang-orang biasanya yang suka dilakuin sekarang apakah nolongin yang pertama atau ngevideoin? Dulu. Kita bisa nilai sendiri kan ya. Iya makanya itu kan menunjukkan gitu tingkat kepedulian terhadap sosialnya itu kayak gimana gitu. Makanya miris banget. Makanya ditekankan juga di kurikulum pendidikan bahwa literasi itu memang penting. Gitu. Berarti secara gak langsung ini kayak meningkatkan kualitas si murid ya kayak biar lebih aware, biar lebih peka terhadap lingkungan sekitar gitu. Oke. Kalisti nih, di part mana sih Kak? Di part mana nih yang menurut Kalisti di buku Al-Muslim ini yang menurut Kalisti paling kayak masterpiece-nya Kak Kalisti gitu. Kayak misalkan ini paling saya banget nih. Ada nggak sih Kak? Iya. Saya sih yang berkesan banget mungkin ya Kak ya. Yang berkesan banget
buat saya itu yang ketika saya menceritakan tujuan hidup saya. Oke. Karena memang di situ saya merasakan banget gitu. Yang tadi ya, yang asalnya saya nggak paham tujuan hidup saya, terus akhirnya saya melakukan pencarian sampai akhirnya saya paham gitu. Karena ketika masa pencarian itu memang gak selalu seneng, Kak. Okay. Saya benar-benar dimusuhin dan sebagainya lah, intinya mah. Saya benar-benar dipres, ditempa, sampai akhirnya itu jadi kenangan hidup tersendiri. Mungkin saat itu saya nangis-nangis, tapi sekarang saya ngerasa jadi itu gitu yang jadi motivasi. Pegangan saya. Iya, yang jadi motivasi. Oke, ada juga nih kan yang pepatah yang bilang terbentur. Mungkin itu yang dirasakan oleh Kalisti. Di awalnya kena pressure dari teman-teman Kalisti yang awalnya kayak nggak percaya nih sama Kalisti. Terus Kalisti mencoba untuk bangkit dan sampai sekarang gitu kan. Dan jadilah buku I Am Muslim ini gitu. Iya, memang prosesnya itu panjang banget, Kak. Saya itu dari 2016, nah baru sekarang berarti terbitnya 2021. Iya, 2016. Berarti hampir 5 tahun ya sekarang kalau misalkan dari sekarang. Lumayan lama juga ya. Iya. Oke, itu prosesnya sih. Dari SMP apa dari SMA atau awal nulis I Am Muslim ini, Kak? Oh enggak, nulisnya itu yang 5 hari. Oh, 5 hari. Nulisnya itu yang 5 hari. Hanya memang proses saya dalam apa ya? Merangkum buku itu ya 5 tahun. Oke, 5 tahun. Terus kenapa Kak nggak beres-beres nih? Ada problem tersendiri atau gimana? Sampai 5 tahun gitu Kak? Karena memang tadi sih proses mencari gitu. Jadi memang saya ingin memantapkan dulu gitu sebelum saya share ke yang lain. Saya ingin memantapkan dulu sampai akhirnya ketika udah final dan saya juga udah bertemu dengan penerbit yang saya mau gitu. Jadi akhirnya saat itu juga saya kerjain dalam waktu 5 hari. Oke. Berarti 5 tahun dan 5 hari gitu. I Am Muslim ini menarik banget. Berarti di waktu 5 tahun ini Kalisti tuh sempat ngefilter ya, misalkan part mana nih yang mau dimasukkan atau part mana yang mau dihapus gitu. Gimana? Iya, saya rangkum lagi jadi lebih singkat minimalis gitu? Lah. Okay. Lebih singkat. Oke, emang sebelumnya benar-benar panjang Kak? Benar-benar benar banyak banget gitu part-partnya. Sebetulnya kalau panjang enggak, mungkin agak bertele-tele aja kayak. Jadi saya juga khawatir, ada rasa khawatir, takut pembaca bosan atau gimana. Jadi ya udah saya singkat aja gitu. Oke, berarti buku yang I Am Muslim ini sebelumnya emang sudah Kakak buat di 5 tahun yang lalu, cuman baru mantapnya mungkin sekarang ya, baru versi bisa dibacanya gitu ya. Nah, iya. Ada ini nggak sih Kak, ada kayak problem tersendiri pas Kakak mencari part-part dari I Am Muslim ini, mungkin di 5 tahun yang lalu, kayak misalkan mungkin cari idenya ada yang susah, atau mungkin cari inspirasinya ada yang sulit, gimana Kak? Ada nggak sih Kak? Saya sih lebih ke kalau saat nulis kan baru ya Kak, bulan apa ya, saat bulan Juni kalau nggak salah. Saat itu memang materi, jadi naskah tuh memang udah mantep gitu, ide-ide tinggal dituangkan gitu. Hanya memang yang menjadi kendala saya itu yang pertama waktu, karena memang capek banget gitu. Yang kedua itu memang motivasi. Motivasi menulisnya, ada satu hari di mana saya itu nggak nulis karena memang capek dan karena memang tiba-tiba hilang motivasi.
Iya. Nah, cara ningkatin Kalisti gimana? Ningkatin semangatnya lagi nih kan Kalisti misalkan udah capek, udah burnout, udah kayak ya udahlah teraja gitu. Nah, cara ningkatin semangat kayak misalkan oke, nggak bisa gini nih, nggak bisa kayak gini nih, gimana Kak? Oh iya. Nah, saya lebih ke balik lagi. Ingat lagi tujuan saya nulis itu apa. Jadi kan tadi saya bilang ketika SMP saya sempat vakum nulis karena memang tujuan saya nulis itu belum mantep. Nah, ketika saya mulai nulis lagi, saya punya tujuan yang jelas gitu. Jadi ketika saya tadi katakanlah hilang motivasi nulis, jadi saya ingat lagi tujuan saya nulis itu apa, sampai akhirnya ya saya bangkit lagi. Oke, berarti di saat Kalisti lagi males nulis, lagi burnout, Kalisti ingat-ingat dulu kayak misalkan perjuangannya, mungkin ya proses Kalisti bisa sampai sekarang bisa menerbitkan 3 buku itu kayak gimana, itu ya Kak? Nah, iya. Kakak ada nggak sih buku atau naskah yang Kakak sedang menulis tapi lagi tahap editing mungkin yang belum berani Kalisti terbitkan? Kalau editing sebetulnya ada Kak, hanya memang bukan novel. Oke, bukan novel. Jadi memang cerpen. Oke, cerpen. Antologi cerpen. Yang berisi tentang? Itu saya mengangkat tema kenangan sih Kak. Kenangan di masa sekolah, bagaimana Kak? Iya. Oke. Jadi memang saya mengangkat tema kenangan di sekolah dan teman-teman saya juga. Jadi kan saya bertemu orang tuh. Ya. Saya bertemu banyak orang. Saya menuliskan apa yang paling ingat, apa yang paling berkesan dan hikmah apa yang saya dapatkan ketika saya kenal dengan orang tersebut. Jadi tiap orang itu punya kesan tersendiri Kak. Oke. Gitu. Oke, berarti buku cerpen Kakak ini berisi tentang teman-teman atau tentang apa ya, cerita-cerita teman-teman Kakak gitu ya, terinspirasi dari situ mungkin. Jadi memang cerita saya dengan teman-teman saya gitu. Oke, nah itu udah berapa persen Kak progresnya atau masih lama mungkin atau gimana? Itu mungkin sekitar 60 ya. 60 karena kan. Oke, kan apa masih depending atau gimana Kak? Iya, karena masih pending karena memang ada yang ingin saya selesaikan dulu yang novel tadi. Oke. Jadi memang saya itu nulis menuangkan ide dulu. Oke. Baru Kalisti tipe orang yang menuangkan ide dulu baru execute gitu ya? Bagaimana Kak? Iya, jadi banyak ide, jadi saya tulis-tulis dulu. Oke. Nanti mengembangkannya ketika memang udah mau diterbitkan. Kecuali yang ini sih Kak, kecuali yang I Am Muslim itu memang benar-benar saya garap dari nol sampai akhirnya beres gitu. Karena memang saya pengen banget gitu menerbitkan yang ini. Oke, berarti the power of kepepet gitu ya Kak? Iya, bisa juga. Oke. Kak, nah dari kedua buku Kakak yang diterbitkan ini kan nama penulisnya bukan nama Kalisti ya? Ada Mechatronic Engineering D 2017 sama The Writers of Ulul Azmi. Nah yang Mechatronic ini prodi Kakak apa gimana? Iya, itu jurusan ketika saya SMK. Oke, jadi itu Mechatronic. Iya. Jadi saya buat buku itu sama teman-teman SMK yang isinya menceritakan kenangan-kenangan kita pas SMK. Nostalgia di masa SMK, di masa sekolah ya kayak. Nah, yang The Writers of Ulul Azmi ini komunitas apa gimana Kak? Nah, kalau itu memang sekolah. Jadi sekolah saya. Jadi saya mengajak juga guru-guru lain dan anak-anak didik saya juga tentunya untuk menulis bareng gitu, menerbitkan sebuah buku. Untuk murid sih saya lebih ke memotivasi supaya mereka itu menulis gitu.
supaya literasinya itu meningkat terus. Dan untuk guru juga saya mengajak untuk tentunya mengajak diri saya sendiri juga untuk tidak bosan, tidak lelah dalam terus belajar gitu, terus mengembangkan bakat-bakatnya. Oke, berarti ada versi teman-teman kakak nih yang Mechatronic Engineering 2017. Nah, yang The Writers of Nurul Azmi ini versi guru-gurunya kak gitu ya? Iya, guru-guru dan anak-anak didik saya. Oke, sangat menarik sih ini kak. Recommended nih buat teman-teman yang pengen apa ya, yang pengen baca-baca tentang judulnya ada Rahmatan lil Alamin sama The Way to Remember. Oke, kak mungkin ini terakhir dari saya nih. Ada ini nggak sih kak kayak bukan motivasi apa ya? Pesan-pesan buat para penulis di seluruh Indonesia, khususnya buat penulis Bukupedia biar tetap semangat nih kayak Kalisti kan. Kalisti ngajar juga, terus ngampus juga kan malamnya, terus nulis juga. Nah, biar tetap semangat kayak Kalisti, ada nggak sih kak? Iya, saya sih berharap teman-teman penulis Bukupedia atau penulis dimanapun itu tetap menulis ya, karena kan pertama menulis itu penting. Yang pertama karena memang kita gitu pingin meninggalkan sebuah karya yang bisa bermanfaat buat orang banyak ketika nanti kita nggak ada, tentunya salah satunya dengan cara menulis gitu. Yang kedua kan ketika menulis itu otomatis merubah paradigma orang lain kan ya, paradigma orang lain yang membaca. Jadi ketika para penulis itu mampu mengubah paradigma buruk orang-orang yang membaca menjadi paradigma yang baik dengan tulisannya yang tentunya baik pula tentunya. Nah, berarti kan ada nilai tersendiri gitu bagi penulis tersebut gitu. Yang ketiga sih, saya berharap penulis-penulis di luar sana juga tetap teguh dalam menulis, tidak berhenti, apapun kondisinya, apapun rintangannya, hadapi aja. Karena mungkin itu bagian dari proses, bagian dari proses, bagian dari ujian ketika menulis. Nanti juga teman-teman bakal ngerasain kok gimana enaknya dari sebuah proses itu. Oke, berarti intinya tuh proses, tidak akan mengkhianati hasil gitu ya kak? Iya. Nah, buat teman-teman Bukupedia, semoga bermanfaat. Jadi kayak wejangan dari Kalisti, tips dan atau mungkin pesan-pesan buat para penulis di seluruh Indonesia maupun penulis Bukupedia. Nah, Kalisti, thank you banget nih udah mau ngobrol, udah menyempatkan hadir di acara Ketemu Penulis. Jangan lupa untuk follow IG Bukupedia di Bukupedia Penerbitan, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Bukupedia di bukupedia.com. Nah, mungkin ada akun sosial media dari Kalisti yang pengen dipromosikan kak, boleh di-share? Oh iya, boleh. Kalau Instagram mungkin @listiawatiratna. Oke. Kak Listi ini gabung juga ya di komunitas kaum gubuk. Itu di mana kak? Di Cimahi juga? Itu basecamp kami. Iya, basecamp kami di Cimahi, di Cimareme. Jadi saya diamanahi untuk mengurus komunitas tersebut. Oke. Sebagai apa? Anggota. Ya, sebagai koordinator. Oke, koordinator. Nah, boleh kak di-sharing koordinator juga? Mungkin ada sosial medianya Kaum Gebuk ini? Oh iya, boleh. Instagramnya sama @saung_g_book. Oh, G-book ya, kirain gebuk gitu. Oke, menarik. Iya. Ini orang-orang kalau misalkan pengen gabung, bisa kak? Para penulis-penulis yang ada di Cimahi gitu. Itu ada bisa banget. Boleh kan diceritain gimana syarat-syaratnya? Kalau syaratnya kita sih hanya satu sih kak. Syaratnya hanya satu, kami mendahulukan yang perempuan. Gitu. Karena agar lebih mudah prosesnya. Tapi untuk seperti proses di secara online atau secara dari kami memang dari manapun gitu. Makanya Instagram kami pun tidak tertutup hanya untuk perempuan saja, tapi
bagi siapapun yang mau follow atau dan sebagainya, itu kami terbuka gitu. Oke, berarti bukan cuma buat penulis-penulis Cimahi aja ya Kak, terbuka juga buat penulis yang ada di seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia boleh bisa gabung ke Saung boleh banget. Boleh banget. Oke, berarti tadi akun Instagramnya @saung_g.book. Iya. Oke, thank you banget nih Kak Listi. Ntar buat para penulis yang pengen tanya-tanya, ntar saya boleh cantumkan di deskripsi IG-nya Kalisti sama IG Saung Gebuknya, Saung Gebuk ya kayak. Oke, iya. Kalisti thank you banget nih. Semoga sehat-sehat selalu dan saya tunggu nih karya-karya Kalisti berikutnya yang bakal diterbitin di Gopedia. Oke, segitu aja Kalisti. Terima kasih dan salam terasi. Hai, aku Bernika. Aku adalah seorang penulis pemula. Awal kenal Gopedia yaitu aku dikenalin sama teman aku yang pernah nerbitin bukunya di Gopedia. Nah teman-teman, ternyata nerbitin di Gopedia itu sangat mudah banget. Kenapa aku bilang mudah? Karena banyak banget benefit yang kita dapetin. Dari mulai edit layout, cek typo, desain cover, serta didaftarkan ISBN. Itu semua Gopedia berikan secara gratis. Jadi, tunggu apa lagi buat kamu penulis pemula? Ayo terbitin naskahnya di Gopedia dan jadilah penulis sukses bersama Gopedia.